dari kopi hitam ya Pak ya. Mungkin Pak Pilar mau menjelaskan Pak yang masalah Creative Hub dan lain-lain, soalnya dari semua kota yang paling serius untuk mendampingi UMKM itu saya lihat Tangsel. Saya kan udah keliling ke semua daerah ya, pasti mengeluh kita nggak punya Creative Hub, kita nggak punya tempat untuk inkubasi dan lain-lain. Tapi saya lihat di sini luar biasa sekali. Biasanya kan saya ngasih contoh tempat saya, ada Shopee Campus, ada Tokopedia, tapi ternyata punyanya Pak Pilar lebih canggih, 8 lantai. Kalau saya biasanya presentasinya ini Solo Technopark. Di sana ada pelatihan kursus ini las bawah air, kursus cyber security, membuat game, e-sport, lalu UMKM dan lain-lain. Tapi ternyata di sini lebih bagus. Tempatnya lengkap sekali, ada sanggar tari, ada teater, ada studio musik, studio rekaman, ada tadi tempat untuk studio foto juga ya Pak ya. Luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya meyakini UMKM itu harus dikawal dari A sampai Z, dari branding, dari packaging, dari digital marketingnya, terus penambahan modalnya. Nanti setelah jadi ya pemerintah harus intervensi juga untuk menjadi off taker. Makanya saya sering bilang ke UMKM, kalau udah jadi harus masuk ke e-katalog biar pemerintah Pemda itu bisa membeli produknya, dan lalu dibantu lagi nanti setelah A sampai Z udah dikawal ya kita bantu untuk pameran di luar negeri, perizinan, nanti terus ya pokoknya nggak ada selesainya. Tapi intinya kan kita harus mencintai produk dalam negeri lah, itu penting sekali. Kalau kita nggak pakai, kalau kita nggak beli ya UMKM kita nggak akan pernah berkembang. UMKM kita itu sekarang sudah ada mungkin lebih ya 64 juta UMKM, dan itu UMKM itu penyumbang terbesar untuk PDB kita. Itulah kenapa kemarin pada waktu COVID negara lain pertumbuhan ekonominya anjlok, turun sekali, inflasi tinggi, tapi kita tetap kokoh, tetap stabil ya karena ada UMKM. Dan saya kira inovasi tiap-tiap Pemkot, tiap-tiap Pemda itu luar biasa sekali untuk menghadapi turbulensi kemarin, dan ini luar biasa sekali. Pak Pilar, Bu Airin itu luar biasa sekali, dan sekarang kan udah terasa ya pertumbuhan ekonominya seperti apa. Dan saya melihat ya Tangerang ini luar biasa sekali, aksesnya, konektivitasnya luar biasa sekali. Tadi ada yang mengusulkan MRT-nya sampai ke Lebak Bulus ya, itu saya kira luar biasa sekali. Kemarin saya naik kereta cepat Bandung ke Halim, ada juga yang menyarankan sambungin, kalau bisa disambungin sampai Surabaya. Itu penting sekali, yang namanya akses, konektivitas itu kan nanti akan mengurangi biaya logistik, inflasi akan terkendali, lalu ya pokoknya transportasi bisa lebih lancar, orang mau kerja, mau sekolah bisa lebih lancar. Dan yang paling penting pemerataan pembangunan sih Bapak Ibu. Ini yang di luar Jawa sana masih banyak sekali yang kurang. Makanya kemarin kan kita ngotot itu pada waktu debat Cawapres, IKN harus dilanjutkan itu. Itu sih. Kalau IKN berhasil, nanti otomatis yang sebelah timur-timur ke sana akan lebih diberikan atensi juga. Jadi kita pengen banget IKN itu bisa benar-benar berjalan dengan lancar, benar-benar jadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Budaya layak tancap dan juga gerobak dorong dangdut ya, yang masih agak sedikit lagi tuh. Kami tindak lanjuti ya, biar semua jenis seniman, budayawan mendapatkan tempat untuk berekspresi. Kamu belum dapat musik? Dan silakan juga kita sejauh mana yang akomodir seniman. Nanti akan kami tindak.
tidak cukup jadi akan kita jauh mana aja akomodir budayawan. Tapi itu Mas Gibran tadi. Mas, tindak lanjuti lagi ya. Ya, hasil dari masalah kita berbicara tentang budaya juga tadi disinggung oleh Mas Gibran ya. Satu juga termasuk dipuji tentang Tangerang Selatan oleh Mas Gibran langsung. Nah Pak, ini kan ada beberapa juga di daerah Tangerang Selatan ini yang masih menjalani melestarikan budaya layar tancap dan juga ada gerobak dangdut dorong nih. Nah Pak, untuk melestarikannya seperti itu tuh dan juga menjaga kelestarian itu bagaimana dari pihak perspektif dari Tangerang Selatan itu sendiri? Ya, yang pertama-tama kita melakukan pemetaan komunitas. Mudah-mudahan dengan pemetaan komunitas ini tersaring gitu dan kita jadi kenal sama siapa pelaku-pelaku komunitas itu. Layar tancap saya pernah lihat di Buaran dulu ya, dan juga gerobak dorong itu yang musik juga saya beberapa kali pernah melihat. Mudah-mudahan teman-teman bisa kita kolaborasikan dengan program kegiatan-kegiatan dulu. Jadi yang penting mereka eksistensinya diangkat. Kayak waktu itu saya mengajak komunitas badut gitu kan, badut Tangsel. Lalu juga komunitas remote control, komunitas skateboard sama BMX. Nah ini yang sebetulnya dengan event-event yang ada di Tangsel gitu, ya mereka bisa menunjukkan eksistensi. Lalu ya, kedepannya mungkin kita bisa dari situ kita bisa ngobrol gitu kan, apa kira-kira yang pemerintah daerah bisa bantu untuk bagaimana eksistensi aktivitas-aktivitas hobi mereka ataupun ekonomi kreatif mereka yang mereka lagi jalanin seperti itu. Wadah apa yang akan diberikan kepada mereka nih Pak? Ya salah satunya makanya Pemkot Tangsel membangun Creative Hub ya, supaya Creative Hub ini ke depan bisa dinikmati oleh warga Tangsel yang memang mau bergerak dalam ekonomi kreatif. Dan juga event-event, nah ini perbanyak event karena kota-kota yang maju seperti misalkan di ekonomi kreatif ya, kayak misalkan Banyuwangi dulu bagus sekali ya dalam mengembangkan festival kostum seperti itu. Nah ini kan sebetulnya event-event yang harus kita lakukan supaya mereka bisa eksis, lalu juga dunia melihat, masyarakat lain melihat apa sih potensi-potensi yang ada di Tangerang Selatan. Siapa tahu pelaku aircraft ini kan dipanggil atau misalkan jasa mereka, produk mereka diperlukan seperti itu.